Episode 5976, Bibi. Wanita ini agak mirip dengan Jie Tianran dan juga agak mirip dengan nenek Chu Feng. Tapi dia bukan ibu Chu Feng. Karena dia agak mirip dengan Jie Tian. Sepertinya kamu tahu siapa aku. Saya memang ibu Jie Tian dan saudara perempuan ibumu. Jadi kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Bibi. Kata-kata wanita itu menegaskan identitasnya. Dia adalah saudara perempuan Jie Ranking, Jie Tiannian. Bicaralah secara langsung jika ada yang ingin kamu katakan. Mungkin karena dia adalah ibu Jie Tian, meskipun matanya lembut, dia memang kerabat terdekatnya dalam hal hubungan darah. Tapi Chu Feng sangat waspada saat menghadapinya. Namun menghadapi sikap Chu Feng, Jie Tiannian sama sekali tidak marah, namun nadanya tetap lembut. Saya ingin mengambil orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Menurutku aku datang untuk menyelamatkan mereka, tapi kamu juga punya sarana untuk melarikan diri. Adapun 9 naga, yang terbaik adalah menjaga kata-kata kita tetap sama untuk menghindari masalah. Tentu saja, Anda dapat meyakinkan mereka dan mengatakan bahwa Anda mengambil inisiatif untuk melarikan diri karena Anda tidak mempercayai saya, tetapi saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa saya tidak akan menyakiti Anda, dan saya tidak akan memberitahu siapapun apa yang saya lihat hari ini. Istana Suci Tujuh Alam tidak akan memburu mereka. Juga, jika kamu ingin mengirim 9 naga, kamu bisa datang ke tempat ini untuk menemukanku. Jie Tiannian membuka telapak tangannya dan sebuah amplop terbang menuju Chu Feng. Chu Feng memegang amplop itu dan sebelum membukanya, segumpal informasi mengikuti amplop itu dan mengalir ke dalam pikiran Chu Feng. Itu adalah suatu tempat, bukan di dunia ini, tapi sangat dekat. Jika kamu tidak mau datang, tidak apa-apa. Aku sudah tahu apa yang telah dilakukan Istana Suci Tujuh Alam. Kamilah yang salah. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu hanya merasa dianiaya. Jadi, apapun yang kamu lakukan, Bibi akan mengerti. Setelah mengatakan ini, Jie Tiannian menghilang. Yang juga menghilang bersama adalah Jie Tian dan lainnya. Berdengung, namun saat ini, amplop di tangan Chu Feng mulai berubah dan berubah menjadi tas alam semesta. Chu Feng memegang tas Qian Kun dan menemukan bahwa tas itu berisi sejumlah besar sumber daya budidaya untuk dikembangkan oleh para spiritualis dunia, dan semuanya telah ditempa dan dapat digunakan langsung untuk budidaya. Sumber daya budidaya seperti itu benar-benar tak ternilai harganya, dan kemanjuran serta nilainya harus lebih tinggi daripada sumber daya budidaya yang diberikan kepadanya oleh 9 naga. Selain sumber budidayanya juga terdapat jimat yang memancarkan suasana kuno. Ini menggabungkan fungsi transmisi dan perlindungan menjadi satu. Dan bisa dipicu secara pasif. Selama ada bahaya, akan dipicu secara langsung. Efek jimat ini jauh lebih kuat daripada jimat yang diberikan kepada Chu Feng oleh Presiden Kamar Dagang Prajurit. Bahkan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Chu Feng langsung mengeluarkan kertas jimat itu, memeras rumus ajaibnya, lalu memasukkan kertas jimat itu ke dadanya. Dibandingkan dengan 2 jimat yang diberikan kepada Chu Feng oleh Presiden Kamar Dagang Prajurit, jimat yang diberikan kepada Chu Feng oleh Jie Tiannian jelas lebih mudah untuk menyelamatkan nyawanya. Chu Feng awalnya ingin membangunkan 9 naga, tetapi menemukan bahwa meskipun mereka baik-baik saja, mereka tidur sangat nyenyak dan tidak dapat bangun dalam waktu singkat. Memikirkan kembali lagi, tas Qian Kun yang baru saja berubah menjadi amplop dan metode lainnya. Chu Feng menyadari bahwa bibinya memang seorang jenius roh dunia. Metode yang dia tunjukkan juga harus berada di puncak naga sejati. Tetapi meskipun mereka berdua berada di puncak naga sejati, kekuatannya benar-benar melebihi 2 Master Long, Long Yi dan Long Er, dan berada di level lain. Bahkan Chu Feng tidak melihat kekurangannya,
Bahkan jika dia membuat 9 naga tidak sadarkan diri, Chu Feng tidak bisa menyelesaikannya. Dia benar-benar menunjukkan kekuatan naga sejati pada puncaknya. Jadi Chu Feng meninggalkan dunia ini dengan 9 naga. Omong-omong, waktunya tepat. Tidak lama setelah Chu Feng membawa 9 naga ke tempat tujuan, 9 naga terbangun pada saat yang sama. Chu Feng memberitahu mereka situasinya sesuai dengan penjelasan Jie Tiannian. Itu tidak lebih dari mengarang kebohongan, mengklaim bahwa dia memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya, dan ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia menggunakan cara itu untuk melarikan diri bersama mereka. Setelah melihat metode Chu Feng, 9 naga tidak meragukannya. Pahlawan muda Chu Feng, terima kasih. Saya benar-benar tidak menyangka Jie Tianran akan datang untuk menangkap Anda secara pribadi, kata pemimpin Master Long. Yang itu bukan Jie Tianran, tapi bibiku Jie Tiannian, kata Chu Feng. Jie Tiannian? Apakah dia sudah mencapai level ini? Setelah mengetahui bahwa itu adalah Jie Tiannian, ekspresi 9 naga cukup rumit, meskipun dia sedikit terkejut, dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, Jie Tiannian dan yang lainnya terkesan. Itu adalah wanita jenius paling terkenal di Istana Suci 7 Alam sebelum Jie Ranking lahir. Tidak, pahlawan muda Chu Feng, menurutmu siapa itu? Tiba-tiba, Master Long Jiu melebarkan mata lamanya dan menatap Chu Feng. Jie Tiannian, kata Chu Feng. Tidak, itu kalimat sebelumnya, Master Long Jiu bertanya. Sampai saat ini, beberapa Master Long lainnya juga bereaksi, dan mereka semua memandang Chu Feng dengan heran. Melihat reaksi mereka, Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian teringat bahwa 9 naga terperangkap di reruntuhan sebelumnya, dan dia mungkin tidak tahu bahwa dia adalah putra Jie Ranking atau apa yang telah dia lakukan. Jadi dia berkata, Jie Tiannian adalah bibiku, karena ibuku adalah Jie Ranking. Apa? Kamu adalah putra Jie Ranking? Setelah mendengar ini, wajah ke-9 naga berubah drastis. Sulit membayangkan 9 orang tua akan melihat ekspresi berlebihan seperti itu. Untuk sementara, mereka merasa sulit menerimanya. Bukan karena hal lain, hanya karena Jie Ranking meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Aku tidak akan berbohong tentang hal semacam ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Jangan salah paham, Tuan Muda Chu Feng, bukannya kami tidak percaya, hanya saja kami tidak bisa menerimanya untuk sementara dan perlu mencernanya. Tapi jangan bilang padaku, mereka sangat mirip. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang aku melihat bahwa dia adalah putra dari gadis Jie Ranking itu. Chu Feng, aku tidak menyangka kamu memiliki identitas seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, semuanya masuk akal. Pantas saja kamu begitu berbakat. Ternyata kamu adalah putra Jie Ranking. Tapi, karena kamu adalah putra Jie Ranking, mengapa Istana Suci 7 Alam ingin berurusan denganmu? Selain kaget, 9 naga juga mengungkapkan kebingungannya. Karena mereka tidak mau mengakui ayahku, Chu Feng tersenyum tipis dan segera memberitahu 9 naga tentang cerita umum. Jie Tianran benar-benar tua dan bingung. Cucu yang begitu berbakat harus ditolak dan bahkan diburu. Sepertinya kesombongan benar-benar bisa membingungkan pikiran. Bahkan Jie Tianran pun tidak bisa lepas dari bencana ini. Beberapa Master Long menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat memahami keputusan Jie Tianran. Pahlawan muda Chu Feng, apa rencanamu selanjutnya? Jika tidak terjadi apa-apa, kamu bisa ikut dengan kami dan kami bisa menjagamu tetap aman, kata Master Long Er. Saudara kedua, jika bukan karena pahlawan muda Chu Feng, kita semua akan ditangkap oleh Jie Tiannian. Menurut pendapat saya, pahlawan muda Chu Feng yang melindungi kita, kan?
kata Master Long San. Sepertinya masuk akal. Mendengar ini, Master Long Er tidak bisa menahan senyum. Setelah itu, beberapa Master Long lainnya juga tertawa.